Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Setiawati. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin dari tugas sejarah peminatan. Yang pertama ada media komunikasi massa. Yang kedua ada sistem komunikasi satelit domestik atau bisa disebut juga dengan SKSD. Dan yang terakhir ada radio. Media yang termasuk dalam media massa adalah radio, siaran televisi, majalah, dan sebagainya. Peran media komunikasi massa dalam masa pembangunan ada 8, yaitu yang pertama, alat penunjang pelaksanaan pembangunan Indonesia. Yang kedua, alat penyiar informasi, gagasan, inovasi, dan komunikasi. Yang ketiga, mengubah perilaku hidup untuk mencapai taraf yang lebih tinggi. Yang keempat, memberikan motivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 5. Memberikan penilaian kepada hasil-hasil pembangunan yang telah berhasil dicapainya. 6. Memberitahukan kepada masyarakat tentang hambatan, gangguan, tantangan, ataupun ancaman yang harus dihadapi. 7. Menginformasikan tentang perkembangan sebuah masyarakat, bangsa, atau negara. 8. Alat kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan perintah agar tidak menyimpang dari tujuan. Selanjutnya ada sistem komunikasi satelit domestik SKSD PALPA. Sistem komunikasi satelit domestik juga disebut dengan SKSD PALPA adalah seluruh bangunan, kendaraan, antariksa, dan operator. Komunikasi Indonesia SKSD PALPA merupakan salah satu program nasional yang digalangkan pada tahun 1975 hingga 1976. Pemerintah Indonesia dalam membangun proyek pembangunan SKSD bekerja sama dengan 3 perusahaan internasional di bidang satelit, yaitu Hunges Aircraft Company, Aerofort, Philcoport, dan Fidel Electric. Perusahaan yang berafiliasi dengan TT proyek ini ditaksir telah menghabiskan dana sekitar 14 miliar. Selanjutnya ada radio. Perkembangan radio sebagai media masa lalu berkembang di beberapa negara, diawali di Amerika Serikat (AS) dengan pembangunan penemuan Marconi oleh Dr. Lee DeForest pada tahun 1906. Karena itu pula ia dijuluki The Father of Radio. Sejak saat itu, radio di AS mulai mengalami perkembangan yang pesat. Pada bulan Maret 1923 telah berdiri 556 stasiun radio. Baru pada tahun 1926 berdirilah NCB, National Broadcasting Radio, sebagai badan siaran radio yang luas dan besar. Lalu muncul persaingan, yaitu CBS, Columbia Broadcasting System. Radio juga terus berkembang di beberapa negara seperti Inggris, Prancis, Uni Soviet, Jepang, dan RRC. Selain mengalami perkembangan, radio juga telah memasuki tahap penyempurnaan. Profesor E.H. Armstrong dari Universitas Columbia pada tahun 1933 memperkenalkan sistem frekuensi modulation FM sebagai penyempurnaan dari amplitudo modulation AM. Ketuangan FM dari AM antara lain dapat dihilangkan interferensi, gangguan, atau percampuran karena cuaca. 2. Dapat menghilangkan interferensi yang disebabkan dua stasiun radio yang bekerja pada gelombang yang sama. 3. Menyaksikan suara sebaik-baiknya. Penyempurnaan dari amplitude modulation AM. Ketuangan FM dari AM antara lain: 1. Dapat dihilangkan interferensi, gangguan, atau percampuran karena cuaca. 2. Dapat menghilangkan interferensi yang disebabkan dua stasiun radio yang bekerja pada gelombang yang sama. 3. Menyiarkan suara sebaik-baiknya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.